menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Jagat raya Indonesia pun dipenuhi sorak-sorai membahana, ketika Ketua Hakim Wahyu Imam Santoso, dengan gagah berani memvonis terdakwa Sambo, mantan Kadif Propam yang konon paling ditakuti di kepolisian ini, dengan hukuman mati. Halo kawan, saya Awan, selamat datang di Kata Rupa, channel yang khusus mengupas kata dan rupa yang tak biasa. Tidak ada alasan pemaaf, tidak ada alasan pembenar, tidak ada sedikit pun hal yang meringankan dari Sambo, sosok yang dinilai cerdas, namun punya kecenderungan melakukan kekerasan fisik, serta berselingkuh, menurut Tessa Asugito, ahli grafologi bersertifikat handwriting analis. Bagi publik, putusan pamungkas hakim, sang wakil Tuhan, seolah menjadi antitesa dari tuntutan jaksa dan respon Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Fadil Zumhana, yang tegas menolak tudingan bahwa tim jaksa penuntut umum masuk angin, karena menurutnya sudah sesuai parameter hukum. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan, saya dari awal proses pra penuntutan tidak ada masuk angin. Lelah dan penatnya publik memantau kasus hingga jalannya persidangan selama berbulan-bulan, terbayarkan sudah dengan vonis hukuman mati, yang ternyata mengejutkan publik, termasuk para pakar dan profesor hukum. Karena sebelumnya, tak sedikit yang pesimis vonis mati bakal dijatuhkan, mengingat tuntutan jaksa, yang dianggap publik terlalu ringan buat para terdakwa Sambo CS, dan terlalu berat buat sang justice kolaborator, Barada Richard Eliezer. Dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Namun, belum sehari umur kebahagiaan publik atas vonis mati Sambo, satu demi satu muncul komentar pakar, para ahli dan profesor hukum, yang membangunkan publik dari euforia sesaat. Bahwa jalan yang ditempuh untuk menggiring Sambo menuju lokasi eksekusi mati, ternyata masih panjang dan berliku. Bahkan yang tak terduga oleh publik, adanya aturan hukum, KUHP terbaru, yang berpotensi besar meloloskan Sambo dari peluru para eksekutor. Namun, ada juga sekelompok pakar hukum yang tetap yakin, KUHP terbaru ini tidak bisa dikenakan pada Sambo, karena baru berlaku mulai 2026 dan tidak berlaku surut. Kata Rupa merangkum berbagai pendapat pakar soal vonis mati Sambo, termasuk tentunya mereka yang menduga, bahkan sangat yakin, Sambo bakal selamat dari eksekusi mati. Pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan yang kerap menjadi narasumber langganan berbagai media, Jamin Ginting, mengisyaratkan, KUHP baru yang memberikan masa percobaan 10 tahun untuk memperbaiki diri, agar hukuman mati bisa berganti menjadi hukuman penjara, tidak mungkin bisa diterapkan untuk Sambo. Hal ini karena KUHP yang baru, mulai berlaku 3 tahun setelah disahkan, yang berarti mulai 2026. Senada dengan Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad, menegaskan, bahwa secara teoritis asas retroaktif pada KUHP baru tidak berlaku surut, kecuali pelanggaran berat hak asasi manusia. KUHP baru tidak bisa digunakan untuk menjerat tindak pidana yang sudah terjadi, ketika undang-undang itu belum berlaku. Pakar hukum yang juga anggota tim ahli hukum perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden, Henry Indraguna, menjelaskan lebih jauh soal kaitan vonis mati Sambo dengan pasal 100 ayat 2 KUHP terbaru. Dinyatakan, bahwa suatu pidana mati baru dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup, apabila di dalam putusan majelis hakim tersebut, menyatakan adanya pidana mati, diikuti dengan masa percobaan yang harus dicantumkan dalam putusan pengadilan tersebut. Sementara menurut Henry, dalam pembacaan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Ferdi Sambo, tidak menyebutkan dalam putusannya, bahwa pidana mati diikuti dengan masa percobaan. Dengan demikian, ia mengisyaratkan KUHP baru tidak dipakai dalam vonis Sambo. Kecuali, ada putusan dari Pengadilan Tinggi atau MA yang berkata lain. Mantan Hakim Asep Iwan Irawan, yang semasa menjadi hakim kerap menjatuhkan vonis mati ini, meminta masyarakat jangan senang dulu, karena ada KUHP baru yang mengatur hukuman mati seorang terdakwa dengan masa percobaan 10 tahun. Disebutkan, orang yang menjalani hukuman mati, kalau sudah menjalani hukuman 10 tahun, bisa berubah hukumannya. Bisa seumur hidup, bisa 20 tahun, dapat remisi-remisi, ujungnya nanti cuma 15 tahun, ujar Asep. Pakar hukum pidana, Cudri Sitompul, menampik pendapat yang mengatakan, KUHP baru bakal berlaku 3 tahun lagi.
Menurutnya, KUHP baru sudah diundangkan pada Desember lalu, dan disebutkan bahwa sejak diundangkan, bukan diberlakukan. Jika ada proses hukum yang masih berjalan, maka akan digunakan KUHP yang paling menguntungkan terdakwa. Dalam kasus Sambo, yang menguntungkan adalah KUHP baru, mengubah hukuman mati menjadi seumur hidup hingga 20 tahun penjara, jika berkelakuan baik selama masa percobaan 10 tahun penjara. Yang lebih mengejutkan lagi, di program Kick Andy, Menko Polhukam Mahfud MD, menyatakan keyakinannya, Sambo tidak akan dieksekusi mati, karena hadirnya pasal 100-103 KUHP baru ini. Sambo akan meninggal di penjara, karena hukuman seumur hidup, tegas Mahfud MD lagi. Jadi kawan kata rupa, alih-alih mengabarkan kepastian hukum, perbedaan pandangan di antara para pakar hukum pidana soal hal yang substansial ini, justru membuat kepastian hukum menjadi kabur di mata publik. Publik pun akhirnya dibuat bingung. Bagaimana pendapat kawan kata rupa? Silakan sampaikan di kolom komentar. Saya Awan, terima kasih sudah menyimak, dan temukan konten-konten menarik lainnya, hanya di Kata Rupa. Mengupas kata dan rupa yang tak biasa.